warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, NIM 3119008 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmiah dalam penelitian sanad dan matan hadis. Jadi sebelum memulai dari pembahasan prinsip-prinsip dasar penelitian sanad dan matan, jadi kita harus tahu terlebih dahulu mengenai hadis. Apa hadis itu? Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan dan perbuatan. Kemudian masuk pada bagian pertama, yaitu bagaimana hadis diriwayatkan. Sebelum itu, hadis dikenal sebagai khobar atau informasi yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang pada waktu itu yaitu sahabat, tabi'in, dan at-tabi'in. Pada mulanya, hadis ditransmisikan menggunakan lisan dan tulisan yang pada waktu itu sistem penulisan masih sangat sederhana. Dalam penulisan tersebut sudah menggunakan periwayatan yang digabungkan dengan periwayatan lisan hadis. Kemudian, hal itulah yang disebut sebagai isnad. Isnad dalam hadis berarti kita bersandar kepada periwayat untuk mengetahui pernyataan yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pembahasan kali ini ada 3 tahapan penting dalam mengkaji perkembangan penggunaan isnad. Kemudian masuk pada tahapan penting dalam mengkaji perkembangan penggunaan isnad. Yang pertama adalah awal mula penggunaan isnad. Pada tahapan ini sudah berlangsung pada masa sahabat, dan pada waktu itu tidak diperlukan atau belum dipertanyakan mengenai sanad ataupun isnad, karena pada waktu itu social truth masyarakat masih sangat tinggi, jadi banyak tidak dipertanyakan mengenai isnad ataupun sanadnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan awal mula munculnya harus disertakan dengan isnad ataupun sanad. Tahapan kedua ini muncul fitnah atau kekacauan yang pada akhirnya para ulama harus lebih berhati-hati dalam memperoleh informasi mengenai Nabi Muhammad SAW. Pada tahapan ketiga, para perawi sudah berdisiplin dan konsisten menggunakan isnad atau sanad dengan bertujuan agar tidak terjadinya kekeliruan dari atas apa yang disampaikan dari mula baik dari Nabi Muhammad sampai ke sahabatnya hingga sampai pada sekarang saja. Masuk pada bagian kedua, yaitu bagaimana hadis yang diriwayatkan dikritisi. Bagian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hadis yang disampaikan itu jujur ataupun bohong. Di sini ada 3 metode yang dilakukan para ahli hadis untuk mengkritisi hadis. Metode yang pertama menggunakan metode nalar logis. Metode nalar logis ini para ahli hadis menggunakan beberapa kriteria yang digunakan untuk mengkritisi hadis. Dari adanya kriteria tersebut muncullah beberapa pengelompokan tingkat hadis, yaitu dari hadis tingkat sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Kemudian penjelasan dari beberapa kriteria tersebut, yang pertama adalah kriteria nakat al-riwayah atau kritik proses transmisi. Dalam kriteria yang pertama yaitu nakat al-riwayah atau kritik proses transmisi. Dalam kritik ini terdapat tiga analisis. Yang pertama yaitu kezamanan informan dari informan sebelumnya, yang kedua bukti, yang ketiga adalah penerimaan langsung dari periwayatan sebelumnya. Jika dari 3 analisis tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi awal
keyakinan untuk menentukan informasi. Kemudian kriteria yang kedua adalah naqdiyah atau kritik informan. Dalam kriteria ini, ulama mensyariatkan seorang informan harus memiliki integritas moral dan juga harus memenuhi standar profesionalitas hafalan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian yang kriteria yang ketiga adalah kritik informasi. Pada kriteria ini, para ahli hadis mendapati atau menerima hadis dari jalur sanad yang berbeda-beda dan dengan matan yang berbeda-beda. Dalam masalah ini disebut sebagai ta'adud al-riwayah atau matan beragam versi. Pada kriteria ini, matan beragam versi, para ulama hadis menggunakan beberapa metode analisis ini, yaitu yang pertama adalah jam'at turuq, yaitu menghimpun beberapa matan dari beragam versi atau dari berbagai redaksi namun memiliki makna yang hampir sama. Dalam metode ini, matan dikumpulkan, dinilai, dan disimpulkan. Kemudian yang kedua yaitu analisis bentuk redaksi matan maupun pengaruh perbedaan susunan matan yang menimbulkan perbedaan makna. Metode ini disebut sebagai metode komparatif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan atau menganalisis jaringan sanad. Hal ini dilakukan sebab untuk mengetahui siapa pembuat perubahan redaksi. Kemudian metode yang kedua yaitu metode induksi. Metode ini banyak digunakan oleh para ahli hadis. Dan metode ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metode al-istiqra' al-naqis dan al-istiqra' al-tam. Metode pertama yaitu al-istiqra' al-naqis, yaitu metode ini dilakukan dengan pengamatan dari sampel tertentu, kemudian disimpulkan dan dibandingkan dengan sampel lainnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode al-istiqra' al-tam. Metode ini dilakukan dengan pengamatan keseluruhan kemudian diambil kesimpulan. Metode ini dilakukan seperti contoh untuk menentukan apakah hadis itu mutawatir atau ahad. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode komparasi. Metode ini adalah metode yang paling penting dan paling banyak digunakan oleh para ahli hadis. Dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan membandingkan atau perbandingan dari dua kesimpulan atau lebih dari proses induksi. Metode komparasi ini memiliki 4 area yang menjadi titik medan kerja dalam metode ini. Yang pertama adalah membandingkan dari beberapa redaksi matan hadis. Hal itu dilakukan dengan bertujuan untuk menghindari atau mengetahui kesalahan periwayatan. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan periwayat seorang perawi dengan perawi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan periwayatan perawi yang sedang diuji. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan periwayatan seorang perawi dengan periwayatannya sendiri di lain waktu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah profesionalitasnya menurun atau tidak. Dan kemudian yang terakhir adalah membandingkan satu hadis dengan hadis lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna yang lebih jelas dan komprehensif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.